Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Ibu Yani dalam mata pelajaran prakarya. Tentunya sama-sama kita ketahui bahwasanya prakarya itu adalah ilmu terapan yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, untuk lebih memahami tentang prakarya, mari kita simak video berikut ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran prakarya kelas 8 semester 2. Oke, kita lanjut pelajaran kita hari ini. Karena hari masih pertama pembelajaran, masih hari pertama kita masuk dalam semester ini. Jadi sebelum itu Ibu akan memberitahukan ada beberapa aspek yang akan kita pelajari pada prakarya ini. Ya, apa saja sih aspek yang kita pelajari untuk tahun ajaran ini, tahun ajaran semester 2 ini, gitu ya. Oke, yang pertama itu adalah aspek yang pertama adalah kerajinan. Aspek kerajinan itu, setelah itu ada aspek rekayasa. Ini aspek rekayasa. Oke. Ada aspek kerajinan, aspek rekayasa. Setelah itu ada aspek budidaya. Ya, aspek yang keempat adalah pengolahan. Ya, jadi keempat aspek ini akan kita pelajari pada saat semester 2 ini. Oke. Jadi nanti bukunya bisa diambil di sekolah. Jadwalnya nanti akan Ibu beritahukan. Oke, sudah. Yang mau kita bahas itu adalah kerajinan. Jadi aspek kerajinan yang akan kita bahas itu, kalian buka halaman 2 tentang kerajinan. Itu ada peta materi. Sebelum masuk peta materi, Ibu akan memberitahukan apa-apa saja sih tujuan pembelajaran kita dalam aspek kerajinan ini ya. Ini tujuan pembelajarannya itu adalah ya, yang pertama ini menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan limbah keras. Bahan limbah keras sebagai ungkapan rasa bangga atau rasa bangga wujud kita pada Tuhan Yang Maha Esa dan bangsa. Yang kedua itu memahami pengertian sejarah, jenis, sifat dari karakteristik dari bahan limbah keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, memahami teknik pengolahan, prinsip rancangan, prosedur pembuatan dan penyajian atau kemasan dalam limbah keras berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Dan yang keempat itu adalah merancang, membuat, menguji, dan mengomunikasikan produk kerajinan bahan limbah keras daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Yaitu adalah tujuan pembelajaran kita selama semester 2 ini tentang kerajinan ya. Ya, kerajinan bahan limbah keras itu ada peta materinya, ada prinsip kerajinan bahan limbah keras, jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah keras, proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Kerajinan bahan limbah keras, contohnya di sini itu ada kerajinan cangkang kerang, sisi ikan, tulang ikan, tempurung kelapa. Untuk yang limbah keras organik itu ada botol plastik, pecahan keramik, kerajinan kaca gitu ya. Oke, terus proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Bahan kerajinan limbah keras itu ada bahan-bahannya, terus alatnya, produk kerajinannya, setelah itu proses kerajinan bahan limbah keras, terus bagaimana cara mengemasnya biar indah, dan yang terakhir ada contoh proyek dari kerajinan tersebut. Dan diutamakan keamanan, keselamatan kerja,
serta kebersihan pada saat pembuatan produk tersebut ya. Ya, oke, masuk kita hal yang pertama, kerajinan bahan limbah keras. Ini ada beberapa contoh. Nah, yang ini itu yang gambar yang pertama ini. Yang pertama, maaf, sorry jelek banget tulisannya. Yang pertama ya, yang pertama itu ada contohnya adalah limbah ban karet. Ini termasuk dalam jenis apa? Ya, ini termasuk dalam jenis limbah keras anorganik yang pertama ya. Yang kedua itu ada kaleng, kaleng bekas, biskuit, susu, dan seterusnya. Yang kedua ini adalah limbah keras anorganik juga ya. Nah, untuk yang ketiga dengan yang keempat itu, yang ketiga itu adalah sisi ikan. Yang keempat adalah tulang ikan. Jadi itu termasuk dalam contoh limbah keras organik. 3 dan 4 ya. Oke, berarti udah tahu ya mana yang di antara 4 ini mana sih yang limbah limbah keras organik dan limbah keras anorganik gitu ya. Jadi itu kenapa dibilang organik, karena sifatnya itu dari alam seperti itu. Jadi limbahnya itu bisa terurai dengan sendirinya walaupun dalam waktu yang agak lama sih. Yang kalau limbah keras anorganik itu karena ada bahan kimianya, jadi agak lebih sulit lagi dalam penguraiannya. Jadi daripada dia menumpuk-numpuk sampah, nah lebih bagus kita gunakan untuk keperluan yang lain. Dalam bisa kita jadikan kerajinan, kita cat lebih indah gitu ya, kita cat supaya bisa dimanfaatkan ke yang lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini itu ada sedikit mana sih cara kita dalam pengolahannya gitu ya di lingkungan masyarakat kita. Ini ada 3 cara pengolahan melalui beberapa cara itu. Yang pertama ada sanitasi landfill, yaitu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Yang kedua itu pembakaran. Sampah dibakar dalam alat insinerator. Hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Yang ketiga itu adalah penghancuran pada pulverisation. Penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi alat pengaduk sampah. Sampah-sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kayu kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya lebih rendah, seperti itu ya. Ini tadi limbah keras yang dapat didaur ulang itu apa saja. Tadi contohnya terumbu kelapa, cangkang kerang, tulang belulang, plastik, logam, kaca, kaleng. Jadi limbah-limbah itu dapat dipilih-pilih sesuai kebutuhan kita. Nah, jika dinilai tidak layak pakai, maka limbah dapat diselesaikan dengan cara dibakar. Sebaliknya, limbah yang masih dalam kondisi utuh dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan. Jika limbah sudah beralih manfaat menjadi barang kerajinan secara ekonomi, nilainya akan meningkat gitu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh produk yang sudah pernah dibuat oleh beberapa masyarakat di Indonesia ya. Ini gambar yang pertama ini, yang ini.
gambar pertama ini itu adalah tutup botol minum. Jadi contohnya itu misalnya botol minum apa itu yang misalnya teh gelas. Nah, pinggiran minumnya itu inilah dia digunakannya, bagian ini ya, ini ya tuh, itu contohnya. Yang kedua ini, yang ini itu adalah tempurung kelapa. Nah, jadi tempurung kelapanya baru diolah, terus dicat dan dipernis supaya indah ya. Oke, itu contoh produk yang sudah Indonesia buat ya. Ya, tugas keduanya kita lompati saja, tugas yang kedua ya. Yang tugas kedua itu adalah memperhatikan ya. Nanti ada reduce, reuse, recycle ini ya, bagian sini. Dulu kelas 1 sudah apa sih pengertian reduce, reuse, recycle, yang ini bagian sini. Nah, apa sih itu gitu ya, udah kita bahas di kelas 7 itu biasanya. Di situ ada pengertiannya gitu. Oke. Nah, kita tadi kan sudah kita lompati, yang akan kita kerjakan sekarang itu adalah tugas ketiga. Tadi kan udah bilang reduce, reuse, recycle kan sudah ada waktu kelas 7 dulu ya, pasti itu gitu. Nah, jadi untuk tugas ketiga itu adalah tentukan jenis bahan limbah keras yang akan kalian teliti. Terus buatlah sebuah contoh tindakan dalam pengolahan limbah keras. Yang ketiga, ungkapkan perasaan sekalian sebagai seorang pengolah limbah yang sedang merancang pelestarian lingkungan untuk dirinya dan masyarakat gitu ya. Ini LK3-nya. Ya, ini dikumpulkan tugas luring, dibuat di double folio ya, dikerjakan di double folio seperti ini bentuknya. Itu nama anggotanya nama kalian sendiri aja, nama kalian sendiri, terus kelasnya kelas kalian. Nah, terus mendeskripsikan bahan limbah keras berdasarkan prinsip pengolahan limbahnya. Nah, termasuk reduce itu yang mana, reuse itu yang bagaimana, recycle itu yang bagaimana ya. Jadi cari bahan yang mau kalian teliti dari bahan-bahan contoh yang ibu sebutkan tadi. Yang mau kalian teliti itu yang mana. Setelah itu kalian buatlah di lembar jawaban di sini ya. Ini ibu kasih contoh satu karena agak susah ditulis di sini. Bagian pertama contohnya untuk reduce itu mana ya, contohnya adalah yang hanya bisa direduce. Ini recycle aja lah ya, yang bisa direcycle, reduce, reuse itu adalah botol minuman, contohnya seperti aqua itu dia bisa direduce, direuse dan direcycle gitu ya. Jadi dia bisa digunakan kembali, yaitu bisa untuk tempat minyak. Atau pernah lihat kan yang tempat minyak yang jualan di Eceran, itu dia bisa digunakan kembali. Setelah itu dia bisa dimanfaatkan tanpa harus direcycle dulu. Nah, setelah itu di reuse itu dia setelah dimanfaat kembali, dia bisa juga diolah menjadi sebuah produk gitu. Bisa jadi tempat pot bunga gitu ya, di recycle gitu. Nah, itu contohnya. Yang lainnya silahkan kalian cari yang mana menurut kalian contoh dari bahan limbah. Boleh limbah keras organik atau limbah keras anorganik ya. Oke, udah itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Minggu depan akan kita lanjut lagi. Jika masih ada yang belum mengerti, silahkan hubungi ibu. Oke, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.